Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa. Berjumpa bersama saya Wildan. Kali ini dalam Humas Menyapa, satu program bincang-bincang yang akan menghadirkan bintang tamu juga dari lingkungan YAIN Langsa ya. Jadi kita akan membagikan informasi seputar YAIN Langsa dengan menghadirkan bintang tamu di lingkungan YAIN Langsa. Oke, kita dalam program Humas Menyapa akan ada series untuk kenalan dengan fakultas, dan dalam kesempatan pertama ini kami memberikan kesempatan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, bersama saya sudah hadir Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Dr. Zainal Abidin SPD GMR, betul Pak ya? Iya, benar. Oke, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Ya sumringah sekali Pak ya. Ngerti ya. Tetap memberikan aura positif ya. Oh ya, tetap. Oke, siap. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang, saya ingatkan kepada seluruh para pemirsa yang ingin menanyakan pertanyaan atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, silakan ketikkan pertanyaan Anda di kolom komentar masing-masing. Bisa di live di Facebook, Anda juga bisa nonton di live di YouTube, streaming YouTube di YAIN Langsa, dan bisa juga di Instagram YAIN Langsa. Langsung saja ketikkan pertanyaan, nanti akan kita tanyakan dan dijawab langsung oleh Bapak Dekan ya. Oke Pak, kita persilakan untuk memberikan profil singkat untuk FTIK ini Pak. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Wildan Ya. yang telah memberikan kesempatan pada saya terkait dengan bincang-bincang seputar Fakultas Tarbiyah di YAIN Langsa. Yang pertama sekali saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan ini. Yang kedua bahwa pada kesempatan ini saya dipercayakan sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah. Tentu akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan informasi penting terhadap Fakultas Tarbiyah YAIN Langsa. Yang pertama bahwa di Fakultas Tarbiyah saya tentunya sebagai dekan dibantu oleh beberapa teman, yaitu ada Pak Fitri sebagai wakil dekan 1, beliau yang akan membantu saya bidang akademik. Kemudian juga ada Pak Fadli MPD, beliau yang akan membantu saya tentang ketenagaan, kepegawaian yang ada di lingkungan TK YAIN Langsa. Kemudian juga ada Bapak Maidin MA, beliau adalah bidang kemahasiswaan yang selama ini membantu saya untuk mengakses semua kegiatan yang terkait dengan kemahasiswaan. Pada prinsipnya saya sebagai dekan tentu memberikan delegasi yang penuh kepada mereka dalam rangka bisa mengekspresikan kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi masing-masing yang sebagaimana telah diatur dalam statuta. Yang kedua bahwa ingin saya sampaikan di Fakultas Tarbiyah kita ada 6 program studi. Ya. Ada program studi pendidikan agama Islam, ini adalah program studi yang sangat luas sekali. Masih saya ya, karena kebetulan saya juga alumni di sini juga kuliah dulu di PAI. Sampai dengan sekarang prodi ini masih eksis, alhamdulillah. Kemudian kita juga ada program studi pendidikan bahasa Arab. Bahasa Arab ini juga program studi yang telah lama sekali, mulai dulu STAI sampai sekarang YAIN. Kemudian kita ada program studi pendidikan bahasa Inggris. Kemudian kita ada program studi pendidikan matematika. Kemudian kita ada program studi pendidikan Islam anak usia dini. Kemudian juga ada program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Jadi fakultas itu Pak Wildan, kita ada 6 program studi. Berarti ada 6 program studi di Ada. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Iya. Oke. Ini kita sebutkan prodinya, nggak lengkap ya, ketampa kita sebutkan kajurnya. Betul ya. Silakan Pak. Iya. Nah, untuk program studi pendidikan agama Islam itu ketua program studinya adalah Bu Nazliati MPD, Magister Education, sekretarisnya Nur Hanifah MA. Kemudian untuk program studi pendidikan bahasa Arab
ketua program studinya adalah Bu Fuji Astuti, MA. Kemudian sekretarisnya adalah Mutia Rahmat, MA. Untuk program studi pendidikan bahasa Inggris, prodinya Bu Nina Afria, MS. Sekretarisnya adalah Bu Wahidah, Bu Wahidah, MA. Kemudian untuk program studi matematika, ini ketua program studinya ini Pak Wida laki-laki, kalau yang lain perempuan. Ini laki-laki, Pak Faisal MPD, ya, karena memang sekarang laki-laki udah mulai terbatas. Pak di ketua prodinya. Kemudian sekretarisnya Pak Zak, ini laki dengan laki. Kemudian di pendidikan Islam anak usia dini itu ketua prodinya Rita Mahrida, MS. Sekretarisnya Khairul Amri, MPD. Kemudian program studi pendidikan guru madrasah hidayah, ketua prodinya Rita Sari, MPD. Sekretarisnya Junaidi, MPD. Ya, berarti masih tinggi kali ya Pak ya? Iya, semua ya Pak? Iya, memang kalau kita lihat sekarang angka statistiknya memang banyak perempuan di tingkat perguruan tinggi. Hal ini juga terbukti ketika kami sebagai dosen masuk ke kelas. Ya ternyata memang rata-rata didominasi oleh mahasiswi. Ya. Bahkan yang menjadi pimpinan di dalam ruang itu pun tidak laki-laki lagi, kita katakanlah komisarisnya. Itu komisaris sudah perempuan. Nah, ini memang zamannya ya, zamannya perempuan. Memang di mana-mana ruang itu diisi oleh perempuan. Tidak hanya di dunia perguruan tinggi, saya kira di luar itu juga banyak yang diisi oleh perempuan. Baik Pak, selanjutnya kita mungkin ingin mereka akreditasi dari tiap prodi, karena mungkin penulisan di sini ada juga yang dari kalangan mahasiswa baru yang ingin daftar, yang ingin kenal terhadap seperti apa akreditasi dari masing-masing prodi di FTIK. Oh ya, untuk FTIK yang Langsa kami sampaikan bahwa untuk keenam-enamnya itu adalah terakreditasi B. Mulai dari program studi PAI sampai dengan PKB. Cuma untuk 3 program studi pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Inggris, kemudian pendidikan bahasa Arab ini sedang revisi kembali. Nah, maksudnya sudah habis. Insyaallah kita tetap konsen pada kualitas akreditasi untuk program studi. Di keenamnya B. Dalam waktu dekat akan ada akreditasi. Iya. Mungkin saja kita berupaya salah satunya itu kita menuju unggul. Menuju ini sedang kita di Fakultas Tarbiyah sedang mempersiapkan langkah-langkah bagaimana program studi itu bisa mencapai akreditasi unggul. Tentu ini adalah harus kita keras di samping instrumen-instrumen yang saya kira banyak sekali. Tentu kegiatan-kegiatan yang ada di FTIK kita akan dorong ke sana. Dan kita sudah rancang sebuah workshop bagaimana untuk mempersiapkan sebuah akreditasi yang unggul yang ada di Fakultas Tarbiyah. Insyaallah ini kita akan laksanakan itu. Insyaallah. Oke, baik Pak, ini ada pertanyaan yang agak membingungkan sebenarnya Pak. Ya. Mengenai penamaan prodi pendidikan bahasa Inggris. Ada juga yang menyebutkan prodi tadris bahasa Inggris. Nah, seperti apa sebenarnya nomenklaturnya Pak? Atau bagaimana? Ya, kita tentu penyebutan itu yang sejalan dengan nomenklatur itu adalah tersebut tadris bahasa Inggris. Baru kita. Tadris bahasa Inggris. Ya. Oke. Nah, yang lagi ini kita ingin menanyakan juga di FTIK lulusannya dapat gelar apa? Ada yang eksos nggak ya? Oh tidak ada. Karena tentu output dari FTIK itu adalah menjadi guru. Tentu semua adalah sarjana pendidikan. Apalagi nomenklatur yang terakhir itu tidak dibedakan. Sarjana pendidikan Islam yang kuliah di bawah Kementerian Agama, kalau dulu kan sarjana pendidikan agama Islam, sekarang sudah seragam kan. Ini adalah kebijakan
kebijakan yang ada di pusat, sehingga kita mengikuti semua nomenklatur yang telah ditetapkan itu. Berarti yang ingin kuliah mendapatkan gelar SPD di FTIK. Iya tentu. Itu kan tidak ada di fakultas lain. Jadi dengan salah pilih fakultas gitu ya. Baik, untuk mendapatkan akreditasi U dan juga lainnya tadi pasti banyak yang perlu disampaikan, pasti ada fasilitas dan juga itu dari penunjang untuk mendapatkan akreditasi U. Nah, untuk fasilitas sendiri di IAIN Langsa di khususnya di FTIK, ini apa aja yang ada? Yang pertama itu yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi, ada ruang atau kantor lah secara umum, kantor fakultas tarbiyah yang di dalamnya tersedia ruang dekan, ruang wakil dekan, ruang administrasi, kemudian juga ada ruang baca, kemudian juga ada ruang salah, bahkan di Kaprodi pun itu kita sediakan ruang baca prodi. Jadi di Kaprodi itu misalnya prodi bahasa Inggris ya akan ada ruang baca, di sana itu disebut pusaka prodi. Meskipun kita punya pusaka ini, tapi di prodi itu memiliki ruang tersendiri bagi orang-orang yang ingin memperdalam substansi keilmuan di prodi masing-masing saja. Di sana tidak tersedia tapi di sana, atau mempermudah akses yang bagi mahasiswa yang ada di fakultas itu dia bisa langsung akses informasi yang ada di fakultas. Nah, untuk ruang kuliah kita memiliki gedung itu berlantai 2 dan berlantai 3. Ada ruang-ruang yang itu sudah disediakan AC, ada juga ruang-ruang yang belum tersediakan AC. Kemudian ada ruang-ruang yang memang ruang itu digunakan khusus kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya ada ruang sidang, ada ruang klinik, dan ada juga ruang kebutuhan akademik lainnya. Di sana juga ada ruang bagi mahasiswa untuk mengekspresikan kegiatan-kegiatan mahasiswa melalui organisasi yang ada di bawah struktur IAIN dan struktur fakultas. Jadi ruang kuliah itu sudah menurut kami sangat sangat baik lah untuk dilaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran. Dan dalam ruang itu juga sudah disediakan tim fokus untuk bagi dosen-dosen yang ingin melaksanakan pembelajaran secara lebih melahirkan keterampilan belajar bagi mahasiswa gitu. Berarti sudah cukup lengkap ya Pak? Cukup lengkap. Yang tersedia ya. Jadi sebagai penunjang juga dalam proses belajar mengajar itu akan lebih baik universitas yang lengkap ya? Betul. Baik, kita kembali sedikit tentang prospek dari tiap lulusan. Seperti apa prospek kerjanya, kemudian profil lulusan dari setiap prodinya. Ya. Secara umum kami sampaikan begini, bahwa output atau produk dari fakultas tarbiyah itu tentu yang pertama mereka akan menjadi guru di jenjang pendidikan madrasah ibtidaiyah derajat SD, kemudian juga madrasah sanawiyah SMP dan juga madrasah aliyah tingkat SMA. Itu yang pertama. Itu untuk semua prodi tentu akan menjadi guru. Apakah itu prodi bahasa Inggris, tentu mereka akan menjadi guru bidang di bahasa Inggris di jenjang yang disebutkan tadi. Begitu juga bahasa Arab. Tapi ada yang spesifikasi nanti. Karena di bahasa Arab itu mereka akan dipersiapkan selain sebagai guru juga sebagai penerjemah. Penerjemah bahasa juga bisa. Mereka adalah sebagai pendamping wisata umroh, pemandu juga di prodi bahasa Inggris begitu. Yang kedua, semua prodi itu juga akan melahirkan asisten ahli peneliti, asisten peneliti
kemudian juga bisa dipersiapkan mereka akan menjadi pengelola lembaga pendidikan formal dan non formal. Nah, kalau mereka lulusan PAUD, tidak hanya mereka bisa menjadi guru kalau punya material, punya kemampuan, karena mereka juga bisa menjadi pimpinan di PAUD. Di kreasi sendiri bisa mereka, apalagi sekarang program PAUD itu kan satu desa satu PAUD, jadi sudah ada disediakan mata kuliah untuk mencapai profil lulusan itu ya. Kemudian bisa mereka menjadi sebagai pengembang bahan ajar, pengembang bahan sesuai dengan prodi masing-masing. Jadi secara umum bahwa mereka itu dipersiapkan untuk menjadi guru, tapi karena ini adalah ada prodi yang spesifikasi, mereka juga punya profil lulusan spesifikasi. Ya. Berarti ada skill lain yang juga bisa dikembangkan ya, Mas? Bisa sebagai guide misalnya, apalagi misalnya di kota Langsa sekarang kan itu paling minum banyak, apalagi itu kan angkutan kota, apalagi itu yang sembako juga itu kan bisa menjadi. Dan selama ini memang sudah mulai di program dengan humas itu mahasiswa kita itu dilibatkan dalam kegiatan humas untuk mendampingi. Bahkan kita di sana sudah ada program, kita minta satu tempat khusus untuk fakultas untuk prodi bahasa Inggris untuk ditempatkan mahasiswa di sana untuk bisa tempat wisata di Langsa. Bisa langsung berkomunikasi dengan turis-turis ini, Pak? Iya, artinya bahasa ini kan keterampilan. Nah, jadi ketika dia dapat memang pemilik bahasanya, mungkin dia akan lebih memiliki keterampilan yang akan lebih baik. Jadi saya kira ini hal yang luar biasa, yang bisa diekspresikan oleh mahasiswa kita. Begitu juga mahasiswa bahasa Arab, juga dengan mahasiswa yang lain. PAI misalnya, PAI sekarang juga berpeluang untuk melakukan, apalagi kita kan syariat Islam, dan selain ini kan yang pertama sekali berkaitan dengan hal-hal yang mahasiswa adalah bahagian yang bisa diakses karena mengisi ruang-ruang itu. Begitu juga PAUD. PAUD ini lebih prospek lagi. Baru-baru ini kita buat kerjasama dengan Jawa Timur, itu luar biasa bahwa mahasiswa yang lulusan PAUD itu bisa langsung diterima oleh mereka karena mereka memang tidak ada guru PAUD. Kemudian ketika mereka lakukan DPL juga, ini adalah peluang sekali bagi mahasiswa PAUD, artinya mereka belum menyelesaikan studi tapi sudah diminta untuk bekerja di situ. Memang PAUD ini memiliki peluang sangat besar sekali. Begitu juga Amerika. Ya, insya Allah ya, kita akan melihat begini bahwa ruang kerja yang sangat luas itu ya di pendidikan. Jadi pendidikan kan jumlah manusianya kan semakin besar, kebutuhan pendidikan itu kan semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah manusia sendiri. Tidak mungkin seorang manusia itu tidak diberikan pendidikan. Itu sangat tidak logis. Artinya untuk prospek menjadi guru itu bagi yang memiliki jiwa, saya kira itu adalah peluang yang selalu tersedia, apakah di jenjang pendidikan formal maupun non formal. Maka kalau mereka mau melakukan sebuah kreativitas, saja. Misalnya di PAUD, kenapa di PAUD itu ada anak laki itu? Ternyata di PAUD itu tidak hanya melahirkan sarjana yang akan mendidik anak-anak, tapi dia bisa menjadi penyelenggara, bisa jadi dia adalah leader, merupakan sebuah lembaga baru. Saya kira ini hal yang positif. Matematika juga begitu, dia bisa menjadi pengembang bahagia, kan? Kemudian juga dengan prodi-prodi yang lain. Jadi saya kira prospek pendidikan ini
tidak mungkin, tidak akan ada peluang itu. Tapi menjadi seorang guru juga diawali dengan niat, nggak bisa dipaksakan, ya kan? Ketika ada prospek, ya diawali dari niat. Kira-kira itu. Yang nanti yang jauh kok cewek semua ini lagi masuk. Kenapa selama ini kok diawal itu didominasi oleh wanita? Meskipun di awal kita bicara bahwa peluang itu sekarang sudah banyak diisi oleh wanita, tetapi di pihak yakinlah bahwa masih ada peluang bagi laki-laki untuk kuliah di situ, karena banyak yang jadi guru. Tentu orang laki-laki kan kadang-kadang secara fisik ini kan dia tidak betah kerja seperti itu, kan mengurus anak-anak. Kadang kita perlu ada anak, tapi bagi orang yang menjual ada ruang berkreasi, apalagi untuk di Aceh itu sangat luar biasa sekali beberapa daerah yang saya kunjungi. Misalnya Gajah Luwes itu mereka ingin melahirkan 1000 hafiz. 1000 hafiz itu dimulai dari program PAUD. Sebenarnya guru di sana adalah guru yang sekarang itu adalah guru-guru yang tidak semuanya berbasis sarjana PAUD. Dan PIAUD untuk sebuah nama di lingkungan Kementerian Agama itu sama maknanya dengan PAUD. Kalau di bawah Kemendikbud bukan PAUD namanya, kita PIAUD. Malah kita ada keunggulannya, ada nilai-nilai keislamannya, ada nilai tambahnya. Begitu juga dengan program studi PGMI. Ini kan sangat prospek sekali. Apa prospeknya? Semua anak yang usia PGMI itu kan bersekolah, nggak mungkin nggak sekolah. Siapapun orang tuanya saya akan memberikan pendidikan dasar, apalagi kebijakan negara wajib. Jadi kan output itu akan memberi ruang bagi mereka untuk menjadi guru, menjadi pengembang bahan ajar, juga mereka bisa menjadi sebagai leader pada bidang keilmuannya. Ya, leader. Misalnya bahasa Arab juga bisa membuat lembaga apa tadi, terjemahan, penerjemahan. Ini juga bisa. Ya, apa misalnya dia bisa membuat pendampingan informasi yang berkaitan dengan bagaimana haji, bagaimana hal-hal lain yang berkaitan dengan kompetisi bidangnya. Saya kira sepanjang pengetahuan saya, pendidikan itu tidak pernah punah. Jadi dengan demikian ruang itu tentu ini dibalik ini dengan kompetensi, karena itu bukan hanya FIK yang memperhatikan itu, maka FIK juga harus bertanggung jawab bagaimana meningkatkan sumber daya untuk alumni selesai, ya kan? Di luar sana cukup banyak lembaga perguruan tinggi itu yang produksi halnya siswanya. Kita seputar PIKA akan ada mahasiswa. Iya. Di setiap mahasiswa juga pasti seperti yang Bapak singgung tadi, sudah bisa bebas mengekspresikan apa yang mereka memiliki skill. Jadi saya ruang khusus tadi untuk para mahasiswa. Ormas sendiri Pak, ada apa? Iya, kita memang mungkin bisa dicek lah di lapangan kan. Mereka itu ormas kita di lingkungan kita itu sangat istimewa. Ya, yang pertama apa istimewanya? Mari kita
lingkungan, ruang dekan gitu ya. Artinya ruang administrasi, ruang wakil dekan, mereka ada di sana. Ruangnya sama, berhasil, dan kemudian mereka juga disediakan fasilitas kebutuhan, sekarang kebutuhan dan apa namanya layar, mereka berkasih sediakan meja, sediakan anak juga. Bagi mereka berprofesi ini baru saja saya tadi sebelum datang ke acara ini saya melayani DEMAF berkaitan dengan pengabdian. Mereka akan melakukan pengabdian di Akimiang dan Jatimur di desa Jenih ya, Simpang Jenih kata itu mereka berprofesi. Ini memang luar biasa. Ini mereka kita sudah dorong, sudah kasih pemahaman ketentuan, apalagi sekarang sedang COVID, itu aturan administrasi harus dipenuhi. Meskipun kadang-kadang tujuannya baik, tapi tidak semua kadang terakses dengan baik jika aturan itu tidak dijalankan. Apalagi lembaga ini adalah lembaga resmi, tentu ada aturan-aturan yang mengikat dalam proses implementasi. Jadi luar biasa mahasiswa apa namanya yang berorganisasi di lingkungan FTK. Ya. Untuk prestasinya, yang formal ini pasti mengikuti aja. Oh ya, iya. Prestasi itu kan mungkin bisa dikategorikan dua, ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik. Itu prestasi akademik adalah prestasi yang diraih melalui proses kegiatan yang ada dalam proses perkuliahan. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan pencapaian atau pendapatan beasiswa. Ini banyak sekali data beasiswa mahasiswa kita yang memperoleh, baik beasiswa disediakan oleh lembaga kita di Kementerian Agama maupun beasiswa yang disediakan oleh pemerintah daerah atau bantuan kuliah untuk mahasiswa kita. Ini banyak, tapi tidak saya sebut satu. Dua, ada yang berkaitan dengan prestasi non akademik. Ini banyak ya, diantaranya adalah mahasiswa program studi bahasa Inggris Muhammad Nur Syahada. Dia berhasil meraih juara 3 cabang pop solo Islami pada lomba pionir Bikin tahun 2019. Di 2017 juga ada, biasanya itu sangat banyak. Ini pop Islami yang meraih tadi itu mahasiswa bahasa Inggris. Berarti ini apa menandakan bahwa ada ruang-ruang di sana yang diberikan kepada mahasiswa melalui mata kuliah untuk mereka berkreasi di luar akademik ya, di luar akademik ya. Ini juga potensi. Yang kedua, ada mahasiswa bahasa Arab atas nama Yulia Tari. Dia meraih juara 1 cabang pencak silat tunggal pada lomba pionir. Ini juga tahun 2019. Ini juga sangat luar biasa. Perempuan lagi. Ini perempuan lagi yang meraih. Itu juga meraih emas di event KM. Oh ya, alhamdulillah. Luar biasa. Tapi jangan perempuan semua. Saya punya laki. Karena laki-laki nggak adil rasanya kalau di perempuan. Kemarin si mahasiswa program studi matematika atas nama Vicky Cahaya berhasil meraih juara 1 harapan di Olimpiade Sains dan karya inovasi Vicky tahun 2019. Ini untuk Sumatera, hanya dia yang untuk Sumatera hanya dia yang mendapat kesempatan ini. Jadi kita mengucap terima kasih kepada program studi matematika bahwa ini adalah sesuatu yang diraih ini yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana sebuah event itu bisa didapatkan secara nasional bukan regional. Kemudian ada
Grup bola kaki mahasiswa Fakultas Tarbiyah meraih juara 1 pada kegiatan turnamen bola kaki dan 1 turnamen pada Piala Wali Kota Langsa. Mungkin ini di tingkat regional. Cuma ini lagi prestasi mahasiswa ini yang banyak kali. Mungkin tidak menyebutkan satu yang berkaitan dengan prestasi yang sudah diraih. Ini tebal kali. Ini mulai 2017 sampai di semua program studi ada. Artinya bahwa di samping kompetensi akademik yang ingin diraih oleh setiap mahasiswa, juga mahasiswa itu diberikan ruang berkreasi. Ruang berkreasi inilah yang dia bisa berekspresi bagaimana sebenarnya bakat dan minat dia selain bakat minat yang dia miliki akademik. Nah, ini secara pencak silat dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Kan? Berarti nggak cuma belajar aja, Pak. Setiap ada hobi ataupun skill ini kita dukung. Oh ya, karena dia begini. Kalau kita lihat anak-anak untuk perguruan tinggi itu dia tidak lagi mengurus hal-hal yang sifatnya efektif. Dia sudah knowledge-nya. Kalau knowledge itu tentu ada ruang yang besar bagi mereka untuk berkreasi. Karena orang bahasa atau atau apa gitu, ya kan, tentu di samping kompetensi akademik yang dia harus capai, sejumlah SKS yang sudah menjadi kewajiban dia juga diberi ruang untuk memilih untuk mengembangkan bakat minat dia itu supaya itu bisa dikembangkan di jalur non akademik. Itu tetap diberikan bagi, dan itu pula ada nanti yang namanya mata kuliah pilihan. Itu juga bisa mereka melahirkan kreasi. Saya kira mahasiswa ini kan orang yang dewasa, yang sudah memiliki basis ilmuwan yang kemudian juga bisa mengembangkan apa yang dia sudah tahu gitu. Jadi dia memang tidak bisa dihambat kreativitas dia. Memang dia ruangnya jenjangnya perguruan tinggi untuk melakukan kreativitas. Memang begitu mahasiswa dia melakukan kreativitas, dia masih duduk di bangku SMA. Di prodi penyelenggara akademik dari fakultas itu sangat mendorong. Gitu. Bahkan kalau ada itu kita terkait dengan mahasiswa kita akan panggil pada ketika ini memberikan terkait dengan kita konsultasi akan panggil pada kelas supaya ini bisa difasilitasi kita mahasiswa. Karena mahasiswa itu adalah sumber daya kita di masa yang akan datang. Semakin baik output yang kita lahirkan itu semakin berdampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Misalnya ketika PPL itu kan ada ruang mereka berkreasi ini akan nampak apa yang selama ini dilakukan oleh fakultas Tarbiyah dengan kehadiran mereka di situ. Apalagi kita masih ada tetangga yang PPL-nya sama ini kan memberikan penilaian positif tentunya untuk input bagi lembaga. Saya juga kenal lulusan lagi ketika menjadi artis sokan. Oh iya, pendidikan di tingkat SD, SMP dan SMA itu sangat dibutuhkan guru bahasa Indonesia. Beberapa daerah termasuk Aceh Timur, Kota Langsa, yang terdekat yang kita seperti. Dan secara peluang pun secara nasional saya kira ini bahkan bahasa Indonesia yang kita rencanakan ini akan berbeda dengan bahasa Indonesia yang lain mungkin. Salah satu perbedaannya adalah bahwa kita menjadi tenaga pengajar penutur bagi orang asing gitu. Jadi nanti outputnya adalah salah satunya dia bisa menjadi penutur bagi orang asing, misalnya orang-orang non Indonesia lah, orang bahasa Arab dan seterusnya, orang Eropa. Itu salah satu keunggulan yang kita. Kemudian kita ada program studi
bimbingan konseling pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Karena selama ini masalahnya di sekolah itu yang menjadi guru konseling itu bukan guru konseling. Dan ini berdasarkan informasi yang kita serap. Ini luar biasa. Baik Aceh Timur, Kota Langsa maupun Aceh Tamiang itu masalahnya sama. Guru konseling itu bukan dari pendidikan. Padahal itu adalah bahagian yang seharusnya diisi oleh orang pendidikan. Karena di pendidikan ini ada nilai pedagogiknya. Jadi itu sangat berkaitan sekali bagaimana menata anak-anak itu yang bermasalah itu secara psikologi. Ini sangat urgen sehingga kita berpikir bahwa ini adalah di samping prospek adalah kebutuhan yang harus disikapi dalam rangka mengembangkan bagaimana dunia dunia pendidikan masa yang akan datang itu dikelola benar-benar secara profesional gitu. Dikelola secara profesional artinya sumber dayanya itu benar, yang bekerja itu benar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jangan misalnya serba bisa begitu. Selama ini kan serba bisa, padahal ilmu itu sudah terjadi kategori-kategori misalnya supaya mudah dalam proses penguasaannya. Kemudian kita juga ada tadris IPA. Tadris IPA ini sudah juga dipersiapkan. Ya, beberapa program. Kemudian apa tadi? Ada PPG. PPG ini adalah untuk memberikan jembatan bagi guru-guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan. Dan ini masih dalam rancangan karena kita terkendala kemarin yang kita persiapkan PAI. Ternyata untuk akreditasinya harus A. Jadi sedang kita persiapkan yang boleh itu PGFI dengan PIAU. Insya Allah. Ini juga adalah untuk menjawab kebutuhan dari pengembangan atau transformasi lembaga dari IAIN menjadi UI. Tentu nanti ada program studi yang ditarik pada fakultas tertentu. Jadi sudah harus dipersiapkan. Nah, di samping mengelola ilmu yang sifatnya keagamaan juga mengelola ilmu yang non kewahyuan. Jadi ini adalah ruang UIN tentunya. Prodi umum harus ada prodi umum. Tentu itu ada ketentuannya. Di samping ini adalah menjadi tuntutan di tengah-tengah proses penyelenggaraan pendidikan sekarang. Oke, baik Pak. Kita udah ini Pak ya. Waktu udah semakin sedikit, tapi sebelumnya ada satu lagi harapan ya Pak. Ini khususnya kepada seluruh mahasiswa, juga mungkin kepada calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan kuliah, khususnya di Fakultas Tarbiyah. Seperti apa Pak? Ajakannya mungkin atau harapannya bisa langsung disampaikan. Ya, yang pertama harapan saya pada mahasiswa yang sudah mendaftar di Langsa melalui jalur SPAN ya. Jalur dan UM, PTKIN, tinggal satu lagi jalur mandiri. Tentu jalur mandiri adalah jalan terakhir untuk masuk perguruan tinggi. Yang belum mendaftar, silakan mendaftar. Kalau Anda berminat untuk kuliah, memiliki jiwa kependidikan, pilihlah program studi yang ada di lingkungan IAIN Langsa. Bagi yang sudah mendaftar, silakan selesaikan administrasi, kemudian kuatkan komitmen itu adalah untuk menjadi seorang guru yang profesional di bidangnya. Bagi mahasiswa yang sedang kuliah, ya tentu harapannya walaupun kondisi kita kuliah dengan cara daring dengan pandemi COVID ini, ya bersabar, kemudian terus berkreasi bahwa metode daring juga bisa memberikan sesuatu yang positif, tidak menjadi kemudian itu hambatan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tidak tepat pada waktunya. Apalagi sekarang bahwa untuk mendapatkan PIN ijazah itu harus memiliki riwayat pendidikan yang jelas dan batas studi yang jelas. Jadi kita khawatir kalau nanti tidak mendapatkan PIN ijazah bagi mahasiswa yang sedang kuliah, karena itu adalah PIN ijazah yang ditetapkan secara nasional, ini akan bermasalah ijazahnya. Ijazahnya nanti tidak bisa diberlakukan secara nasional. Karena PIN itu tidak ada, karena itu memang sebuah ketentuan dari pemerintahan pusat ya sebagai pengelola pendidikan di bawah Kemendikbud. Anda
jangan khawatir kuliah di IAIN begitu. Jangan khawatir kuliah di IAIN. Karena semua program studi itu ada diakui oleh pemerintah dan ruang kerjanya sama begitu. Nah, misalnya anak PAI dan seterusnya lah. Ya, kalau ada dibuka kesempatan seleksi untuk penerimaan PNS atau tenaga kerja lainnya, ini juga diberikan kesempatan. Banyak mahasiswa kita itu yang kerja di bank. Ada anak matematika, ada yang malah di kantor pajak, macam-macam. Karena yang dibutuhkan oleh mereka itu ada. Jadi jangan takut kuliah di yang Langsa ini. Juga kita bahwa secara sumber daya manusianya, dosennya, kita memiliki jumlah dosen yang dilatar belakangi oleh beragam latar pendidikan yang secara geografis. Ada dalam negeri, ada luar negeri, di bidang masing-masing. Kita ada alumni Amerika, kita ada alumni Australia, kita ada alumni Mesir, kita ada alumni Malaysia, kita ada alumni mana lagi apa namanya itu India. Terus ada banyak lagi alumni itu yang sekarang ada di sana. Mudah-mudahan masih energi sekali. Saya kira ini sangat potensi sekali. Ya, yang ketiga jangan takut lihat bukti. Itu misalnya si Vicky Ramadan ya kan, dia bisa berkreasi untuk nasional. Itu satu Sumatera dia yang lulus. Di mana kuliah? Di Fakultas Tarbiyah Prodi Matematika. Ini kan salah satu. Ya, betul. Begitu juga yang lain. Jadi saya kira Anda yang sudah memilih program studi yang ada di Tarbiyah itu persiapkan terus diri dan miliki spirit yang kuat untuk menata bahwa saya kuliah itu harus selesai kapan begitu. Jangan dibawa oleh arus yang ada di sekeliling kita ketika kita melaksanakan kuliah. Karena begini, kita rencanakan saja kadang-kadang bisa berubah rencana itu, apalagi kita tidak konkret perencanaan kita. Jadi harus ada standar minimal, standar maksimal. Ada prioritas, ada skala prioritas dan non prioritas. Sehingga kita tidak bercampur-campur begitu. Ini bagi yang baru. Jadi kalau yang lama mereka sudah punya pengalaman, sudah bisa menata bagaimana kuliah. Kemudian kuliah itu juga harus bisa berkreasi begitu. Kalau bisa terlibat dalam organisasi. Kalau organisasi itu ada bahagian juga. Dari kita bagaimana mengekspresikan kemampuan kita. Organisasi tentu ada yang internal kampus, ada yang eksternal, ya kan. Bahkan kalau kita lihat sekarang mahasiswa itu yang bergelut di organisasi yang baik tentunya bisa selesai tepat waktu, memiliki kompetensi, banyak sekali mereka yang menjadi pemimpin. Ini kita harapkan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kan menjadi pemimpin juga butuh pengalaman dari dasar sekali. Itu dapatkan ketika mahasiswa. Ya, bagi yang tidak memiliki jiwa organisasi tidak ada masalah juga ya. Dalami kompetensi yang berkaitan itu Anda nanti menjadi tutor sebaya, tutor teman sebaya dalam kelas, di luar kelas. Jadi saya kira dunia perguruan tinggi memberi ruang besar sekali bagaimana kita bisa mengakses kompetensi kita itu ke berbagai bidang. Ya, sekali lagi jangan takut kuliah di yang Langsa, jangan takut kuliah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa. Anda bisa cek status akreditasinya, ya, Anda bisa lihat kompetensi sudah dimiliki oleh mahasiswa kita punya sumber daya. Ya, tentu kekurangan dan hambatan-hambatan terus kita benar. Bahkan sekarang kita sedang benar kurikulum untuk kampus Merdeka Belajar dan kampus Merdeka. Kita draftnya sudah final. Kemudian juga bahwa dosen-dosen di Tarbiyah itu sudah diakseskan keluar. Mereka terlibat dalam pemberian materi-materi kepada guru-guru yang hari ini mereka juga masih mengabdi itu di Aceh Timur, melakukan membimbing guru-guru di bawah Kementerian Agama untuk penulisan karya ilmiah. Jadi itu adalah dosen yang saya kira memiliki jiwa kepada masyarakat melalui lembaga tertentu. Dan ini adalah bagian bagaimana kemudian masyarakat yang tidak bisa mengakses perguruan tinggi bisa mengakses
akses luas jaringan kegiatan itu. Dari seberapa besar manfaatnya itu, maka akan dilihat dari seberapa besar kreativitas dari dosen-dosen dan stakeholder yang ada di Fakultas Tarbiyah. Saya kira saya berharap yang belum dapat silakan mendaftar. Nah, mungkin juga ada yang di Gayo Luwes kerjasama yang mereka mau mendaftar di di jalur mandiri, ya, silakan daftar. Kita sudah kasih semua pemahaman kepada mereka bagaimana teknis kuliah detik sekali. Ya. Kemudian yang Aceh Timur juga mereka sedang mempersiapkan data untuk guru PAUD itu bisa kuliah di yang Langsa di bawah Fakultas Tarbiyah, di bawah prodi PAUD. Ini saya kira adalah upaya kita sebagai penyelenggara akademik ini bisa diakses. Jadi harapan saya silakan pelajari Fakultas Tarbiyah itu dari berbagai aspek. Kalau tidak jelas mungkin bisa ditanyakan kepada orang-orang yang berkompeten. Mungkin pada kesempatan ini juga saya tidak bisa menyampaikan secara detail karena waktu sangat terbatas sekali. Demikian. Oke, baik. Luar biasa sekali pencerahan dari Pak Dekan dengan ada detail ya. Kita bisa cari informasi dari situ sesuai dengan berita lainnya. Baik, demikian perbincangan kita pada hari bersama dengan bakat kegiatan ilmu keguruan ya. Nantikan terus Pak, terima kasih Pak. Oh Pak bilang kalau bisa saya ada terlupa tadi. Saya ingin sampaikan bahwa di ya juga ada program tahfiz. Jadi ada program studi tertentu itu yang salah satu keunggulannya adalah tahfiz. Karena PGMI, ya, dia ada salah satu keunggulannya adalah program tahfiz. Kemudian juga kemarin prestasi mahasiswa kita di ASAN, ya kan. Cuma ini dia di prodi PBA itu juara 2 dia di acara Hifdzil Quran 10 juz di Asia Pasifik yang dilaksanakan di Jakarta. Ini sebuah anugerah yang saya kira yang didapatkan oleh Fakultas Tarbiyah. Jadi apapun bakat Anda ketika ada yang berkaitan dengan pendidikan, ya silakan ke Tarbiyah ada. Ya, saya kira itu sebagai tambahan. Oke, baik, terima kasih Pak. Atas tambahan luar biasa sekali berarti di Fakultas Tarbiyah ini ya. Baik, pemirsa, demikian saja perbincangan kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Pengenalan kita dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nantikan terus program Mas Unyapa dalam seri kenalan dengan